Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan anggota Yunita Tiara Dewi NIM 61, Tri Ayunaviana NIM 76, dan Ika Indriani NIM 89 akan mempresentasikan mengenai gen ganda. Pewarisan suatu sifat seringkali tidak hanya dapat dibedakan menjadi dua sifat saja, seperti panjang dan pendek, warna dan tidak berwarna, dan sebagainya. Tetapi seringkali ada variasi di antara dua sifat tersebut, yang disebabkan oleh gen-gen ganda. Gen ganda ditemukan melalui pengamatan oleh J. Cole Reuter pada tanaman tembakau pada tahun 1760. Sebelumnya ada percobaan-percobaan yang dilakukan oleh Mendel. Dalam percobaan tersebut, dilakukan persilangan antara dua tanaman dengan satu sifat beda. Cole Reuter mendapatkan hasil F1 yang intermediate dan F2. Percobaan Mendel dan Cole Reuter. Jika hasil percobaan Mendel dan Cole Reuter dibandingkan, terdapat perbedaan. Pada percobaan Mendel, waktu menyilangkan dua tanaman dengan satu sifat beda, didapatkan keturunan F1 yang memiliki sifat dominan, sedangkan dalam F2 terdapat keturunan yang memisah dengan perbandingan fenotip 3:1. Percobaan Cole Reuter, waktu menyilangkan dua tanaman dengan satu sifat beda didapatkan keturunan F1 yang intermediate, sedangkan F2 diperoleh keturunan yang mempunyai sifat bervariasi antara kedua induknya. Jadi sifat keturunan yang dikemukakan oleh Mendel itu ditinjau secara kualitatif, artinya sifat keturunan itu tampak ataukah tidak. Misalnya buah bulat, batang tinggi, albino, dan lain-lain. Sedangkan sifat keturunan yang diperhatikan oleh Cole Reuter itu ditinjau secara kuantitatif, artinya sifat keturunan nampak berderajat berdasarkan intensitas dari ekspresi sifat tersebut. Selanjutnya yaitu sifat poligen, terdiri dari sifat kualitatif dan sifat kuantitatif. Yang pertama yaitu sifat kualitatif atau discontinuous karakteristik. Sifat kualitatif yaitu sifat yang dapat dibedakan secara mudah dan tanpa kasat mata. Ciri khas dari sifat kualitatif yaitu variasi fenotip yang sedikit, sehingga mudah untuk dibedakan. Seperti yang tampak pada gambar, terdiri dari tanaman tinggi dan tanaman pendek. Yang kedua yaitu sifat kuantitatif atau continuous karakteristik. Sifat kuantitatif ini memiliki varian dan variasinya bergradasi. Seperti yang tampak pada gambar, terdapat tanaman pendek, tanaman tinggi, dan tanaman sedang, dan cukup bergradasi. Kenapa disebut kuantitatif? Disebut kuantitatif karena untuk membedakan varian satu dengan yang lain dibutuhkan pengukuran. Contoh pada manusia yaitu, jika terdapat dua orang yang terlihat memiliki tinggi badan yang sama, namun ternyata setelah dilakukan pengukuran, ternyata tinggi mereka 150 dan 150,5 cm. Ini membuktikan secara kasat mata tampak sama, tetapi secara kuantitatif tinggi mereka berbeda. Berikut ini adalah perbandingan antara sifat kualitatif dan sifat kuantitatif. Sifat kualitatif pada persilangan tumbuhan kacang pendek dan tumbuhan kacang tinggi menghasilkan F1 fenotip sama seperti salah satu parental yang dominan, yaitu sifat tinggi. Selanjutnya F1 disilangkan sesamanya menghasilkan F2. Fenotip pada F2 memiliki sifat sama seperti parental, yang membedakan hanya proporsi atau frekuensi munculnya sifat tersebut. Selanjutnya, sifat kuantitatif pada manusia. Misalnya, orang yang tingginya 170 dan 180 cm dikawinkan, menghasilkan F1 yang merupakan rata-rata dari fenotip kedua parental, yaitu 175 cm atau di antara 170 sampai 180 cm. F1 ini disilangkan sesamanya dan menghasilkan F2. Fenotip F2 ini menghasilkan varian yang lebih bervariasi antara 170 sampai 180. Bisa 170, 171, 172, 173, dan seterusnya sampai 180. Berikutnya yaitu contoh persilangan. Persilangan tanaman gandum dengan biji merah R besar, C besar, C besar
dengan biji putih R kecil, C kecil menghasilkan keturunan F1 R besar, R kecil, C besar, C kecil, yang warna bijinya seragam yaitu medium. Persilangan antara F1 menurunkan tanaman-tanaman F2 dengan warna biji menghasilkan perbandingan 1 merah banding 4 kelam, banding 6 medium, banding 4 muda, dan 1 putih. Dapat dilihat di bawah ini. Persilangan antara R besar, C besar dengan R kecil, C kecil menghasilkan R besar, C besar, C kecil. Setelah disilangkan F1 dengan sesamanya menghasilkan hasil berikut. Jadi, menurunnya sifat-sifat secara kuantitatif tergantung dari pengaruh kumulatif atau penambahan dari beberapa gen yang masing-masing menghasilkan kontribusi bagian kecil dari seluruh pengaruh. Selanjutnya yaitu perhitungan mengenai banyaknya gen ganda, banyaknya kelas genotip dan fenotip dalam keturunan dapat diikuti pada slide selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Yunita Tiara Dewi. Selanjutnya adalah contoh fenomena pewarisan sifat poligeni. Pola sidik jari merupakan salah satu contoh poligen atau gen ganda pada manusia. Berdasarkan sistem Galton ada 3, yaitu seperti pada gambar. Sidik jari seseorang akan tetap semenjak 3 bulan dalam kandungan dan tidak akan berubah oleh lingkungan. Frekuensi berbagai pola sidik jari bervariasi. Untuk pola arch itu kira-kira 5% dan untuk pola loop itu kira-kira 65-70% dan untuk pola whorl itu 35-30%. Susunan Ricci pada epidermis dapat diamati pada telapak tangan, jari tangan, dan telapak tangan. Tetapi yang paling mudah diamati adalah jari tangan. Pembentukan Ricci dermal ini terjadi pada fetus usia 3-4 bulan pada saat dalam kandungan. Dan apabila sudah terbentuk sempurna, maka pola tidak akan berubah selama hidup. Selanjutnya adalah pigmentasi kulit. Pigmentasi kulit pada manusia memperlihatkan sifat kuantitatif yang bervariasi dari warna muda sampai dengan hitam arang. Warna kulit diwariskan secara genetik. Kita dapat mengetahui jumlah perbedaan gen yang ikut ambil bagian di dalamnya setelah mengikuti pemisahan warna kulit pada individu-individu F2. Pigmentasi kulit ditentukan oleh 2 gen, misalnya A besar dan B besar, yang keduanya dominan terhadap alel-alel resesif A kecil dan B kecil. Untuk contohnya, perkawinan antara perempuan kulit putih dengan laki-laki negro, maka keturunan F2-nya adalah, nah jika A kecil, B kecil, atau kulit putih dikawinkan dengan A besar, B besar, negro, akan menghasilkan F1, A besar, A kecil, B besar, B kecil, atau yang berkulit sawo matang. Lalu untuk urutan keduanya itu ada A sawo matang disilangkan dengan sawo matang akan menghasilkan F2 sebagai berikut. 1 hitam arang, 4 hitam biasa, 6 sawo matang, 4 hampir putih, dan 1 putih. Anak-anak yang lahir dengan kode gen A besar, B besar yang murni hitam dalam pengertian secara terus-menerus tidak memiliki keturunan dengan tipe lain, tidak memiliki gen untuk warna terang sama sekali. Jika mereka menikah dan pindah tempat di mana keturunan mereka tidak dapat menikah dengan orang yang berbeda warna, semua anak-anaknya akan menjadi hitam. Hasilnya murni garis hitam. Mereka yang memiliki kode gen A kecil, B kecil, atau yang berwarna putih,
Jika mereka ke tempat di mana keturunan mereka tidak diperbolehkan menikah dengan orang-orang yang berwarna kulit lain, hasilnya murni garis putih. Mereka yang telah kehilangan gen yang menumbuhkan mereka menjadi hitam, yaitu menghasilkan sejumlah besar melanin. Punnett Square menunjukkan kemungkinan keturunan dari orang tua yang coklat. Nah, untuk sebelumnya telah dijelaskan bahwa pigmentasi kulit manusia merupakan hal yang dipengaruhi oleh gen ganda atau alel ganda. Pada saat pembentukan gamet, tidak terjadi satu gen saja yang dominan dan terekspresi. Namun, gen ganda pada kromosom tersebut bersama-sama menyumbangkan pengaruhnya dan terekspresi secara bebas. Jadi, orang tua yang berkulit putih belum tentu akan menurunkan keturunan yang sepenuhnya berkulit putih, karena harus dilihat juga urutan pohon keluarga di atas orang tua. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu contoh pewarisan sifat poligen pada tinggi badan manusia. Tinggi badan dipengaruhi oleh gen ganda atau poligen. Ada 4 pasang gen yang mempengaruhinya. Pewarisan sifat dipengaruhi oleh gen-gen dasar dan gen-gen ganda. Faktor yang mempengaruhi fenotip yang muncul adalah lingkungan. Contohnya, paparan sinar matahari, paparan sinar radioaktif, dan zat kimia tertentu. Bahkan, kebersihan perorangan maupun lingkungan sangat berperan penting, karena anak yang sering menderita sakit akan terganggu dalam proses tumbuh kembangnya. Kemudian ada gen-gen dasar, yaitu gen yang menentukan tinggi badan seseorang dinyatakan dengan huruf A kecil, B kecil, C kecil, dan D kecil. Kemudian ada gen-gen ganda, yaitu gen yang memberikan tambahan tinggi pada gen dasar, dinyatakan dengan huruf T besar tinggi dan T kecil rendah. Sebenarnya, poligen pada manusia itu ada 7 teman-teman. Yang pertama tadi perbedaan pigmentasi kulit yang sudah dijelaskan Ara sebelumnya. Kemudian ada perbedaan tinggi tubuh, sidik jari, bibir sumbing dan celah langit-langit, warna mata manusia, diabetes dan tekanan darah tinggi, dan beberapa penyakit jantung atau intelektusia. Selanjutnya, contoh dari poligen tinggi badan manusia. Andaikan tinggi dasar orang Indonesia normal ialah 140 cm. Setiap alel T yang terdapat dalam genotip seseorang memberi tambahan misalnya 6 cm. Alel T kecil tidak memberi tambahan apapun pada tinggi dasar. Jika orang laki-laki bergenotip ini mempunyai ukuran tinggi 140 cm plus 5 kali 6 cm, hasilnya 170 cm. Sedangkan orang perempuan bergenotip ini mempunyai ukuran tinggi 140 cm ditambah 2 kali 6 cm dengan hasil 152 cm. Di sini terdapat angka 5 dan angka 2. Mengapa demikian? Karena bisa kita lihat pada genotip masing-masing, di mana di sini terdapat alel T besar berjumlah 5. 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian pada genotip yang perempuan, alel T besarnya ada 2, yaitu 1, 2. Di sini terdapat gambar yang nanti kalau teman-teman belum terlalu jelas ya, bisa kita share ke grup. Selanjutnya, ada poligen pada tumbuh-tumbuhan. Pengaruh poligen pada tumbuh-tumbuhan ini kita dapat mengetahui seperti berat buah, tinggi tanaman, dan ketahanan terhadap hama atau penyakit. Contoh yang pertama itu ada warna kernel pada gandum. Perbedaan kernel atau biji gandum ini sudah dijelaskan sebelumnya oleh Ayu pada presentasi awal. Di sini dihasilkan 1 merah, 4 merah kelam,
6 merah medium, 4 merah muda, dan 1 putih. Selanjutnya, perbedaan pada panjang tongkol jagung. Panjang tongkol jagung diatur oleh gen ganda. Gen ganda yang terlibat dalam pengaturan panjang tongkol jagung diduga melibatkan 200 pasang gen. Emerson adalah orang yang mempelajari pewarisan sifat panjang tongkol menggunakan persilangan antara dua varietas yang mempunyai panjang tongkol yang berbeda. Baik, selanjutnya ada perbedaan berat buah pada tanaman tomat. Di sini kita mengawinkan dua jenis tanaman tomat. Yang satu menghasilkan buah rata-rata beratnya 10 gram dan yang lainnya rata-rata beratnya 22 gram. Tanaman F1 disilangkan dengan sesamanya. Ini F1 ya teman-teman, maaf salah ketik. Dihasilkan berat buah rata-rata 16 gram. Dari 150 tanaman dalam F2, maka 10 tanaman menghasilkan buah dengan berat rata-rata 10 gram dan 10 tanaman lagi menghasilkan buah dengan berat rata-rata 22 gram. Yang ditanyakan, berapakah jumlah gen ganda yang ikut mengambil peranan dan berapa banyaknya tambahan gram yang diberikan oleh setiap alel efektif. Nah, ini ada rumus ya, yang tadi sudah dijelaskan oleh Ayu juga di awal. Di sini, ini untuk menjawab soal yang pertama, dan ini untuk menjawab soal yang kedua. Di sini ada rumus yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Ayu juga di awal presentasi. Kemudian untuk menjawab soal yang pertama, yaitu berapakah jumlah gen ganda yang ikut mengambil peranan. Di sini mengingat bahwa banyaknya tanaman dalam F2 yang memiliki sifat seperti salah satu induknya adalah 10. Berarti 10 yaitu merupakan jumlah perbedaan kualitatif dibagi dengan jumlah alel efektif yang berjumlah 150. Jawabannya itu 1/5 bagian. Untuk menjawab soal yang berapa banyaknya tambahan gram yang diberikan oleh setiap alel efektif, kita tetap melihat ini ya, rumus juga. Maka 1/4N sama dengan 1/16 apabila N-nya itu 2. Angka 1/5 dekat dengan angka 16, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa ada 2 pasang gen ganda ikut mengambil peranan. Ini berarti ada 4 alel efektif. Jadi setiap alel 2 dikurangi 10 dibagi 4, hasilnya 3 gram. Selanjutnya, ada perbedaan panjang bunga pada tanaman tembakau. Di sini, bunga dengan ukuran rata-rata 40,5 mm disilangkan dengan bunga ukuran rata-ratanya 93,3 mm. Pada tanaman F1, semuanya dapat dikatakan seragam dan mempunyai bunga yang ukurannya terletak di antara ukuran bunga kedua tanaman induknya. Akan tetapi, setelah S membuat inbreed dari F1, didapatkan hasil yang menunjukkan bahwa ada banyak perbedaan. Tanaman F2 memperlihatkan perbedaan-perbedaan yang lebih luas daripada F1. Hal ini memberi petunjuk bahwa perbedaan itu tidak disebabkan oleh lingkungan, melainkan genetik. Bahwa faktor genetik mempengaruhi dapat dilihat pada F3 yang berasal dari tanaman F2 yang berbeda-beda. Ini. Jika teman-teman kurang jelas dengan gambarnya, nanti bisa saya share di grup ya. Untuk selanjutnya ada beberapa contoh soal. Selanjutnya, ada beberapa soal yang dapat teman-teman kerjakan sebagai latihan.
Baik, terima kasih atas partisipasinya. Kami dari kelompok 3 Gen Ganda mengucapkan banyak terima kasih. Semangat teman-teman!